Halo semuanya, selamat datang di video reaction berakhlak. Di video reaction kali ini kita akan mereaksi atau memberikan komentar tentang oknum-oknum yang tidak mempunyai nilai berakhlak atau bisa juga disebut dengan berakhlakles. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kayaknya belum lengkap nih kalau kita belum perkenalan. Perkenalkan, kami CPNS BPKRI tahun anggaran 2021. Di video reaction kali ini ada saya Jihan sebagai moderator, ada Mas Fatur, ada Mbak Kristi, ada Mas Guspar, dan ada Mas Adi. Halo semuanya. Oke, kalau gitu kita mulai aja dari video yang pertama tentang video mafia minyak goreng. Ya, itu tadi video tentang mafia minyak goreng yang kita telah nonton bersama. Pertama saya mau ke Mas Guspar dulu deh. Menurut Mas Guspar gimana tanggapannya? Ya, terima kasih sebelumnya Mbak Jihan. Menanggapi masalah pada video tersebut, menurut saya sangat tidak manusiawi ya. Saya sedikit kaget. Tidak cukupkah gaji seorang Direktur Jenderal Kementerian sehingga bisa melakukan hal seperti itu? Tindakan tersebut sangat tidak menerapkan nilai-nilai seorang ASN, terutama nilai akuntabel. Sikapnya itu tidak jujur, tidak berintegritas, dan menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, di mana ia mengeluarkan izin-izin yang seharusnya bisa ditolak, namun dia tetap izinkan. Dan dia sama sekali tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya. Kalau seorang pemimpin seperti itu, bagaimana anak buahnya ya? Seharusnya pemimpin menjadi role model yang baik dan bisa menerapkan nilai-nilai berakhlak. Seorang dirut seharusnya mengutamakan pelayanan bagi masyarakat, memberikan hal terbaik bagi masyarakat. Seorang dirut juga seharusnya memiliki kompetensi yang tinggi dengan melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Tetapi melihat kasus ini justru sebaliknya, sangat disayangkan dan sangat mengecewakan sekali. Sudah sepantasnya oknum tersebut dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sekian Mbak Jihan. Ya, itu tadi kan dari Mas Guspar. Saya mau ke Mas Adi. Gimana nih Mas Adi? Betul sekali yang dikatakan Mas Guspar tadi terkait kasus konten minyak goreng, melanggar nilai berorientasi pelayanan dan juga akuntabel. Saya ingin menambahkan sedikit terkait ada juga nilai loyal yang dilanggar pada kasus ini. Yang seharusnya seorang ASN harus memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, serta pemerintahan yang sah. Yang dimana kasus ini menurut Kejagung melanggar terkait pasal 54 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan juga keputusan Menteri Perdagangan nomor 129 tahun 2022 tentang penetapan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri atau DMO dan harga penjualan di dalam negeri atau DPO. Sangat disayangkan sekali karena sebelum oknum tersebut menjadi sepenuhnya ASN, pasti melewati pengambilan sumpah yang dimana pengambilan sumpah tersebut itu di bawah kitab sucinya, bukan hanya zalim kepada masyarakat, tetapi zalim kepada Tuhannya. Dan saya juga ingin menambahkan sedikit terkait tindakan Kejagung yang menerapkan nilai adaptif yang dimana dapat bertindak proaktif terhadap kasus ini yang dimana kita tahu sekarang akar masalahnya di mana. Terima kasih Mbak Dian. Oke, terima kasih Mas Guspar dan Mas Adi. Ternyata cukup berakhlakos juga ya. Kita udah dengar komentar tadi tentang video mafia minyak goreng. Kita lanjut ke video selanjutnya. Saya masih punya video selanjutnya tentang oknum BPK yang tertangkap OTT. Mari kita simak bersama. Dua pegawai BPK berinisial APS dan F
ditangkap di salah satu kantor instansi pemerintah di Kabupaten Bekasi. Hingga saat ini, auditor BPK Jawa Barat masih menjalani pemeriksaan di kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat. Keduanya diduga melakukan pemerasan dengan meminta sejumlah uang kepada rumah sakit daerah dan 17 puskesmas. Tim gabungan Kejati Jabar dan Kejari Kabupaten Bekasi mengamankan uang senilai 350 juta rupiah yang diduga dari hasil pemerasan. Ya, itu tadi video tentang oknum BPK yang tertangkap OTT itu sangat disayangkan banget ya. Jadi gimana nih tanggapannya? Saya mau ke Mas Fatur dulu deh, gimana? Baik, terima kasih Mbak Jihan. Benar ya, sangat disayangkan sekali profesi auditor ini sangat dicoreng nama baiknya dan terbukti melanggar atau tidak memiliki nilai akuntabilitas dengan menunjukkan sikapnya melakukan pemerasan, itu menunjukkan bahwa mereka tidak berintegritas. Kemudian mereka menyalahgunakan kekayaan milik negara dengan melakukan pemerasan terhadap APBN atau APBD yang digunakan oleh RSUD Bekasi. Dengan modus ada temuan dan lain-lain. Dan secara tidak langsung juga mereka menyalahgunakan kewenangan atau jabatan yang mereka miliki. Selain itu mereka juga tidak mencerminkan nilai kompeten karena mereka tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Kemudian mereka mungkin membangun nilai harmonis dengan menolong orang lain atau dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bekasi, namun caranya yang salah. Kemudian mungkin mereka juga, bukan mungkin sih, pasti mereka melanggar loyalitas karena tidak menjaga konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, kemudian secara tidak langsung juga mencoreng nama mereka, kemudian nama BPK, dan oknum-oknum yang bertindak ini menurut saya banyak merugikan negara ya, sangat banyak merugikan negara. Seperti itu Mbak Juan. Ya, itu tadi nilai berakhlak plus dari Mas Fatur. Saya mau dengar tanggapan dari Mbak Kristi, gimana nilai berakhlak plusnya nih, Mbak? Ya, terima kasih Mbak Jihan. Tadi saya juga sepakat dengan apa yang dibilang Mas Fatur. Yang perlu juga saya tambahi, nilai tidak berakhlaknya itu ada di tidak berorientasi kepada pelayanan. Nah, sebagai seorang ASN, pastilah para pegawai ini harus dapat diandalkan dan dapat memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Namun, pada kenyataannya yang tadi kita lihat di berita, miris rasanya kalau melihat mereka itu masih melakukan tindakan yang di luar kewajaran gitu, seperti meminta uang atau melakukan pemerasan gitu. Jadi tidak seharusnya mereka melakukan seperti itu karena mereka kan seorang pelayan publik gitu. Terus yang selanjutnya saya lihat bahwa mereka itu tidak harmonis. Kenapa saya bilang? Karena salah satu yang tertangkap itu adalah ketua tim pemeriksaan. Nah, karena ulahnya itu jadi menciptakan lingkungan kerja yang tidak kondusif, tidak harmonis lagi di sama anggota tim, bahkan di lingkungan BPK itu sendiri. Oknum tersebut itu memberikan contoh yang tidak baik bagi sesama rekan kerjanya, terutama anggota timnya, dan karena ulahnya itu jadi mencoreng nama BPK itu sendiri. Lalu selanjutnya saya melihat bahwa tindakan mereka itu tidak adaptif. Nah, kita tahu mereka melakukan pemerasan pasti tujuannya untuk memperkaya diri sendiri kan. Nah, kalau memang pegawai BPK ini mau kaya, jangan berharap dari penghasilan yang dapat di BPK saja. Karena tidak bisa didapat dari pekerjaan PNS itu. Nah, harusnya mereka itu mempunyai inovasi dan kreativitas supaya bisa dapat penghasilan tambahan di luar dari karir seorang PNS, sehingga dapat menambah pemasukan. Nah, mungkin karena terobsesi mau kaya, jadi menghalalkan segala cara, jadi melakukan pemerasan. Nah, itu menurut saya, Mbak Cina. Oke, terima kasih Mbak Kristi. Ingat kata Mbak Kristi, kalau mau kaya, jangan jadi PNS. Untuk selanjutnya, kita ke video terakhir tentang tingkah lucu anggota DPR. Mari kita saksikan bersama.
Nah, untuk yang selanjutnya ini kita sudah lihat video tentang tingkah lucu anggota DPR. Memang kelakuan wakil rakyat kita ini selalu suka bikin geleng-geleng kepala ya. Dari cuplikan tadi menampilkan anggota DPR Ahmad Fadil Muzakir dari fraksi Nasdem yang sedang tertidur pulas di acara pelantikan DPR. Ini acara pelantikan DPR loh. Ini sesuai dengan tema kita yang berakhlakles, sangat tidak mempunyai nilai berakhlak. Yang pertama, nggak punya nilai berorientasi pelayanan, sangat tidak mempunyai nilai, di mana anggota DPR ini dikenal sebagai wakil masyarakat yang seharusnya bisa diandalkan, tapi karena berakhlakles, jadi sepertinya dia tidak mempunyai nilai berorientasi pelayanan. Yang kedua, nggak punya nilai akuntabel, dalam acara pelantikan aja udah nggak disiplin nih. Yang ketiga, nggak punya nilai kompeten, yang dimana harusnya wakil rakyat itu bisa melaksanakan tugasnya dengan kualitas yang terbaik. Tapi dari semua nilai berakhlak tadi, saya jadi tahu bahwa anggota DPR yang ada di cuplikan mencontohkan nilai harmonis. Karena bisa membangun lingkungan kerja yang kondusif, ini menandakan bahwa gedung DPR kita itu sangat nyaman. Gimana Mas Fatur tanggapannya? Kursinya sangat empuk kayaknya Mbak Jihan. Mungkin sebagai sanggahan, tadi di nilai berorientasi pelayanan justru Lord Fadil itu mungkin beliau itu malah berorientasi pelayanan, saking sibuknya memikirkan rakyat, justru malah melakukan perbaikan tiada henti. Melakukan perbaikan jam tidur di saat jam tugas mungkin. Terus mungkin yang di sini yang saya sangat soroti adalah tentang loyalitas anggota DPR. Mungkin sama yang kreativitas juga, saking kreatifnya mereka melakukan selfie untuk mendapatkan nilai tambah atau mendapatkan atensi dari masyarakat, tapi ternyata caranya salah. Kemudian tentang loyalitas, di sini ada kemajuan tentang loyalitas anggota DPR. Mungkin pada periode sebelumnya anggota DPR yang hadir itu 45%, di sini alhamdulillah sudah naik 5% menjadi 50%. Jadi tetap saja ini menjadi PR penting untuk wakil rakyat kita, bahwa menjaga nama baik sebagai wakil rakyat itu sangat penting, karena dengan sikap ataupun tindakan yang mereka tunjukkan itu secara tidak langsung merepresentasikan apa yang dikerjakan oleh DPR terhadap kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Seperti itu Mbak Jihan, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Kita sudah menonton bersama-sama video-video tentang video berakhlakles tadi. Dari video yang kita tonton bersama ini menandakan bahwa kita emang butuh pelatihan dasar berakhlak kayaknya, agar kita tidak berakhlakles seperti pejabat-pejabat tadi. Ya itu saja, sepertinya akan saya akhiri sesi berakhlakles kali ini. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Jihan, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.